Ini kayaknya. Lion Theodorus Ginting. Kamu ya? Pasti Theo. Theo pasti. Kecil ternyata ya. Tapi MMA aja gede. Pasti syutingnya pakai lensa cembung. Ayo tanding. Aku buktiin aku lebih jago. Masuk. Masuknya pintunya mana? Ini. Ayo, masuk. Masuk. Saya bukan Theo. Bukan Theo. Bukan. Ayo kita fight. Ini sudah siap buat Theo. Bukan Theo. Bukan. Mana Theo-nya? Bukan Theo. Bang, ada yang Jadi saksi. Kenapa? Ada yang ngantor nih. Ini bukan Theo. Berat. Ngantor. Berat. Toilet mana? Lagi. Ada itu. Katanya mau nantang, orangnya datang kau. Halo. Kalau fighter gokil, Theodorus Ginting Iya, udah. iya, iya. Cuman nggak masuk TV aja dulu. Iya. Begitu TV ada, kita jadi orang lain. Iya. Tapi kalau Angga kalah, Nah ini. mereka punya Batman. Iya. Siap nggak plan bisnis jadi Joker? Nah. John, kita ini bener nggak rumahnya John? Kayaknya bener kok. Hah? Nah itu tuh ada foto nih. Oh iya bener. Bener kan? Hari ini saya mau mewawancarain, menginterview Bang Theo Ginting. Tapi sepeda motornya kita bawa pulang gimana? Nah, kok aduh, dia juara MMA kok. Gak berani loh. Mades, kepuk. Biar Cocok gak, Bang? pakai api. Apa ya? Cocok ya. Kita lihat nih, bener nggak? Tapi kelihatannya bener nih. Kayaknya bener. Ada singanya, ada wajah dia nih. Bener. Ini nih kok. Wow, keren. Kalau gini kelas berat atau kelas ringan nih? Nggak tahu aku ini kayak. Kalau saya badan gini gimana? Siap nggak? Siap kok. Oke, Keren. kita lihat. Pasti. Yuk, Next show. let's go. Masuk. Kita lihat dulu Pak Joni. Oh ini langsung ruang latihan. Kita lihat orangnya mana. Oh ini, Bos. Bang Theo. Halo. Hari ini mau menginterview, boleh ya? Boleh dong, Ini silakan. Halo. istri ya? Ya ini istri. Ini ipar? Ini atlet. Oh atlet. Atlet di rumah kita. Oh, Atlet ke sekian lah. sekian ya. Udah banyak. Tapi kalau lihat badannya sih, gue berantem sih nggak berani, men. Bisa. Berantem udah, Bas, mendingan kita Damai aja. damai aja. Tapi saya berani. Gigit-gigitan mau sama saya. Nggak berani kan ya? Oke, Bang Theo, dulu Bang. Terima Oke. kasih ini udah diundang. Siap. Bukan undang, saya yang mampir, mau interview. Kebetulan podcast saya kan podcast kisah-kisah orang yang sukses Bang. Aduh, saya amin lah, amin. Iya dong. Amin dulu. Saya kan udah juara apa? MMA tuh berarti udah sukses. Boleh nggak Bang? Pertama kali perkenalan dulu nih. Kira-kira Abang itu lahir di mana? Apa sih di Medan? Terus apa namanya? Awalnya sekolah di mana? Sekilas awal-awal yang mulainya dulu. Umur berapa sekarang? Jadi umur sekarang 36. Lahir 16 Februari 1984 di Rumah Sakit Harapan Kita. Oh, berarti Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. Oh, Kebetulan saya anak kedua dari keluarga saya. Mama papa rantau ke Jakarta. Oh, Kakak lahir di Medan. Kakak lahir di Medan ya? Kakak lahir di Medan, saya rantau di Jakarta. Terus TK sampai SMP itu di Regina Pacis, Palmerah. SMA 78, kuliah di Universitas Parahyangan, di SA Unggul juga. Oh, saya Sanggul juga. Oh ya? Tapi 2005 nggak lulus hukum. Masa? Iya, ambil S1. Oh, Kuliah Sabtu Minggu. oh ini kelas eksekutif. Yes. Sama saya juga eksekutif. Iya, saya nggak lulus saya. 2000 angkatan berapa? Saya 2000
14 apa? 14. 2016 apa? Saya 15. Oh, saya 16 Iya, apa? berarti beda dikit ya. Iya. Oh, oke, terus habis itu ambil apa waktu itu kuliah? Hukum. Hukum. Saya juga hukum. Saya juga hukum Ya, juga. berarti harusnya sempat ketemu dulu ya. Iya, mungkin Loh. Iya, tapi nggak tahu waktu itu ya. Oke, terus udah lulus kuliah waktu selesai yang di Bandung, memutuskan untuk bela diri fight. Turun ke fight profesional. Jadi waktu kecil sampai kuliah tuh memang tukang bertarung apa enggak? Enggak, serius? Enggak, anak cengeng. Serius? Iya. Karena mama tuh lumayan ini ya, kayaknya orang tua saya lumayan keras lah gitu ya pendidikan dia. Menurut dia di luar itu banyak orang yang nggak bisa dipercaya. Jadi kita semua disimpan di rumah. Saya nggak boleh keluar rumah dulu, nggak boleh main, Jadi nggak boleh apa. ngerti tarung tuh malah udah umur berapa? Kalau ngerti tarung, papa sih selalu mendidik kita untuk melawan balik sih. Karena memang kita selalu tinggal di daerah yang kita bakal jadi bulian lah gitu. Kayak dulu sekolah, dulu saya sekolah di sekolah Katolik, SMP Katolik. Iya. Itu seragam kita kan beda sama yang lain. Iya. Ya, dulu tempat tinggal saya ya lumayan padat lah kerumunannya. Permukiman lumayan. Jadi saya selalu jadi kena yang di Palek. Kalau saya Palek zaman kuliah dipalekin terus. Jadi kalau naik P12 turun Senen, wah sering kena palak karena budut saya. Oh iya. Di mana budut saya minggir aja lah dari kena palak terus. Pokoknya gitulah dari kecil sih bang udah sering kena sih, selalu kena. Terus sih. kok mulai bertanding dengan apa? Mulai serius di MMA? Iya, bukan MMA. Sebelumnya apa? Emang langsung MMA enggak? Emang dari awal saya MMA. MMA ya. Terus Dari itu awal. mulai kapan? Wah saya latihan aja lah. Jadi saya sempat tersesat. Sempat tersesat lah. Waktu hidup dulu dari tahun 2003 sampai 2007 lah. 2008 pelan-pelan masih berusaha kembali ke dunia normal. Terus akhirnya ketemunya ya dunia bela diri. Karena kemanapun saya pergi, saya selalu bergaul sama orang-orang yang punya basic bela diri. Oh gitu. Terus teman-teman kenalin, dia ikut latihan ini. Jadi pertama olahraga saya itu memang yang membantu saya menyembuhkan saya dari masa gelap saya adalah jiu-jitsu. Oh, jiu-jitsu. Awal bela diri saya memang jiu-jitsu. Itu latihan khusus. Latihan dulu di kampus, ada kampus ya? UKM. Ada UKM jiu-jitsu. Terus UKM itu entah kenapa kayak nggak terlalu terus, nggak terlalu continue gitu. Sedangkan saya nyari sesuatu yang pembuktian gitu kan, pengen kompetisi. Saya dengar di kalau jiu-jitsu kita dulu nggak bisa kompetisi, saya cari jiu-jitsu yang banyak kompetisi dulu, ketemu Brazilian Jiu-Jitsu. 2008. 2008 itu. Ya. Terus latihan di Brazilian Jiu-Jitsu setengah tahun. Saya fight MMA, ada fight MMA, katanya fight MMA, MMA apa tuh? Pokoknya berantem tuh, udah sikat, langsung gitu. Tahun berapa itu? Itu 2008, 2009 itu. Iwan Prat ini? Bukan. Sebelumnya apa? Bukan, jadi dulu kita nggak ada liga MMA. Nah, saya juga nggak tahu MMA itu apa, karena dulu kan nggak ada, dulu masih di band lah. Ceritanya ternyata masih di band. Nah, kita tuh ada fight underground antar klub, tanpa izin. Pokoknya hajar aja. Pokoknya hajar, klub ini, klub itu, hajar, tumpluk di dalam. Ada 2009 di Tetra Pak Building di Pejaten. Saya inget banget tuh. Waktu itu dapat lawan dari bela diri apa gitu, saya lupa. Di kelas 88, saya juga masih nggak ngerti kelas-kelas. Pokoknya berat lu berapa tuh hari itu? Oh, gue bisa di 88-in, Nurdin. Tanding langsung. Menang pertama kali itu? Menang TKO. Oh, ini tepuk tangan kemudian. Menang TKO. Luar biasa. Kalau MMA belum pernah kalah emang kebetulan. Dari amatir sama pro. Amatir nggak pernah kalah? Belum pernah. Wih, selalu menang TKO. Gimana kalau saya yang tanding? Kalau saya musuhnya saya 98, kelasnya kelas apa ya? 98 light heavyweight. Waduh, kali pukul bonyok ini. Oke, dari amatir kapan? Jadi waktu habis tanding latihan itu kan tanding ngawur-ngawuran tuh. Terus masuk. Terus saya pas tapi amazingly about MMA ya, buat saya pribadi ya, nggak semua orang bisa kayak gitu, tapi buat saya bukan banget. Pas saya setelah fight pertama itu saya nggak puas sama hasil yang saya capai. Karena menurut saya effort saya buat menang mesti bisa lebih gampang kalau saya latihan lebih serius. Nah, saya mulailah mencari gym yang bisa membantu kita, karena kan kita tahu kan olahraga itu kan nggak murah ya, buat nge-sustain hidup di olahraga itu nggak murah. Jadi saya mulailah nyari duit melalui olahraga. Apa nih yang bisa dibikin supaya kita bertahan hidup? Mulailah saya jadi asisten. Oh, asisten apa itu? Asisten pelatih jiu-jitsu dulu. Oke. Demi latihan gratis. Oh ya, karena jadi membership gratis kan. Kan dulu di gym-gym kan ada di Live Fitness dulu jiu-jitsu. Terus ada di Equinox dulu di Bandung. Equinox tuh depan kosan. Jadi langsung nyamperin. Jadi asisten dapat duit, latihan gratis. Saya bilang sama pelatihnya, "Coach, gimana nih? Sebenarnya gue suka banget. Dia kebetulan senior saya di jiu-jitsu tradisional. Coach,
Tapi gue jujur nggak punya duit. Gimana? Ya udah lu asistenin gue. Ah jadi asistennya. Lumayan ya, otak bisnisnya jalan juga ya. Mulai di situ terus asisten jujitsu lama naiknya waktu itu Brazilian jujitsu lama banget, komunitas terbentuk. Saya perlu duit nih. Karena saya pengen fight MMA lagi, ngerasain lagi yang kemarin. Tapi saya tuh dengan kekurangan saya harus latihan di A, B, C. Gak mungkin semua jadi asisten, gak mungkin dong. Iya, benar. Mulailah cari sponsor. Oh, cari sponsor. Cari sponsor. Sponsor itu dalam arti belum brand ya. Iya, belum ya. Belum brand kita Ismas belum. Sponsor belum. itu yang mau bantu kita siapa? Oh, yang membantu latihan ya. Saya datanglah 2009 ke Rebel Gym. Di Bandung. Iya. Nah, kebetulan Rebel Gym-nya juga lagi pas tuh. Gue juga ownernya dulu Kok Krisna namanya. Dia bilang pas tuh bro, gue juga lagi pengen bikin kelas bela diri. Oh. Lu bisa bela diri apa aja. Nah, ya, sebenarnya waktu awal-awalnya modal nekat aja. Saya bilang ya saya bisa jujitsu. Terus saya pernah fight MMA. Jadi kalau sedikit-sedikit mau ngelatih mukul, bisa tapi jangan bilang boxing. Jangan bilang boxing. Nanti dikejar orang boxing saya takutnya begitu kan. Soalnya udah pernah fight kan jadi tahu kan kalau kita ngaku ini dikejar tuh. Bisanya apa? Jujitsu. Saya bisa jujitsu. Saya sabuk putih Brazilian Jiu-Jitsu, udah strip 2. Saya inget banget tuh saya ngomong itu ke si Kok Krisna. Yaudah nggak apa, lu bikin kelas yang lain aja, bilang aja striking. Oh, striking bebas, kalau striking bebas ya. Jadi saya buka kelas striking sama kelas grappling di Rebel Gym Dago, Bandung. Nah Rebel Gym itu kan ada banyak cabang. Iya. Dengan sendirinya terbentuk tuh komunitasnya. Belum ada berapa bulan saya ngajar di situ, dia ketemu sama anak muda juga yang masih kuliah, bisa tinju. Bisa tinju. Nah, dia bukalah kelas tinju. Oh, jadi semenjak itu saya dikenalin tuh dia sama pelatih tinju itu karena sama-sama anak kuliah. Dikenalin ngobrol klub. Jadi kita mulailah, kalau gitu lu aja yang pegang striking, gue yang pegang grappling. Kita jadi tim. Oke, terus mulailah jadi tim di situ terus mulailah ngomong-ngomong konsep, bikin pertandingan supaya ada exposure karena dulu kan nggak ada kan. Iya, kalau dulu kan orang nggak tahu lah. Kalau dulu cuma bisa fight di liga namanya One FC. Cuma bisa di situ, nggak bisa lagi yang lain. Di Asia ini nggak ada lah yang peduli lah dulu, apalagi di negara kita lah. Iya benar. Nggak ada yang peduli. Terus akhirnya kita bikin kompetisi sendiri. Itu yang klub-klub yang ikut klub-klub ya? Rebel Gym bikin kompetisi sendiri, dibantu sama adalah senior saya di Jiu-Jitsu. Bikin saya fight di situ. Setelah dari situ, saya mikir, wah kalau misalkan fight segini doang nggak ada exposure, duitnya pun ya udahlah ya. Ya ngerti lah ya. Mau gimana lagi? Ini nggak bisa jadi masa depan nih. Gimana ya caranya bisa bikin jadi masa depan? Saya tanya tuh olahraga yang maju nih apa nih yang exposure bagus. Kebetulan tinju profesional Indosiar. Oh iya, Indosiar masih ada di Studio 5. Iya. Masih ada tuh. Indosiar memang dari dulu selalu tinju, termasuk Chris John kan berkat Indosiar juga itu. Oh iya, jadi pokoknya saya buta lah. Saya benar-benar buta. 2012 datang, terus teman saya bilang, lu pindah ke Jakarta. Gimana kalau lu gue manage? Itu teman saya kecil dari kecil juga. Lu gimana? Oke ya udah, gue ikut lu maunya apa. Tapi kita nggak bisa ngarepin MMA nih. Gue tahu background lu BJJ, karena sama-sama BJJ kan. Lu mau nggak mau harus tinju karena ada exposure-nya. Jadi latihan tinju lah itu. Latihan tinju 2012. Puji Tuhan 2014 juara nasional. Juara nasional. Jadi 2 tahun itu latihan tinju terus itu. Setiap hari. Tiap hari. Nggak kenal apapun selain tinju. Ya kemudian tiap hari lo ya. Nggak ada duit. Nggak ada duit. 2014. Jadi manajer saya yang bantu teman saya itu kan dia kan pengacara, udah jadi pengacara duluan. Ya dialah yang beliin saya celana, sarung tinju, dia ambil terus. Dia modalin saya pertama kali dagang sarung tinju. Dulu kan Twins banyak yang jual, ya kita juga mulai dagang itulah supaya bisa hidup. Soalnya kan zaman dulu nggak ada orang yang mau private tuh, mana ada dulu. Kalau sekarang ramai sekali, cuman lumayan ya. Kalau dulu bang dapat duit. Dulu masih ada urusan tanah ya masih diajak ya lumayan lah buat tambahan. Yang penting bisa hidup lah, beli vitamin. 2014 juara nasional tinju. Itu exposure naik ya? Exposure saya pikir naik. Ternyata enggak. Ternyata kelas kita tuh kan bukan kelas on air. Middleweight dulu kan. Sedangkan tinju di Indonesia itu kan emasnya di 66 ke bawah. Iya, kelasnya Chris John gitu ya. Saya jadi termasuk yang liga-liga off air lah. Terus habis itu menang kejuaraan nasional tinju, kita pikir exposure gimana ya. Nggak ada. Makanya kalau itu nggak muncul ya. Orang tua sih yang ngemukul banget itu jam 1 malam baru pulang. Beres-beres sudah mandi apa segala macam makanya
Saya bangunin orang tua saya, Pak, bangun Pak. Ini sabuk biru saya ini, akan saya kenang seumur hidup saya sabuk ini. Di ini nih. Iya. Oh iya ini ya. Akan saya kenang si sabuk itu. Ini pertama kali ya. Sepele sih, Tapi ini 2014 14. sih. Oh iya. 2014. Ini tidak Lawannya akan Elvin Marbun. Elvin Marbun. Elvin Marbun tuh 3 kali juara PABA. kalah. Kalah. Menang KO apa? Poin mutlak. Poin mutlak. Iya. Luar biasa. Terus setelah itu Setelah itu perjalanannya pensiun. pensiun. Karena kan istri saya kan datang dari keluarga bisnis. Iya. Dia juga juara jiu-jitsu. Nah ini ya. Nah, Yang penting ini, di iya. juga nih. Wah istri makanya istri ketemunya Istri. Ketemunya di gym. Emang kalau kebetulan orang keluarga apa suami istri itu kadang-kadang bisa satu profesi banyak banget. Ya. nggak soalnya gitu istri dia baru kembali hidup sehat lagi. Terus dia ketemu olahraga jiu-jitsu. Saya masuk tim elit MMA karena pada saat itu elit lah yang mau nge-support fighter-fighter seperti kita. Nggak ada lagi dia. Oke belum duit pada saat tapi dia udah ngasih kita glove, ngasih kita baju apa yang hal yang kita mahal beli kan. Disitulah kita ketemu. Terus 2014 setelah dia juara jiu-jitsu, terus saya juara tinju. Kita belum pacaran nih, masih ngobrol-ngobrol doang. Kita udah ngomongin bisnis nih, mau kemana nih, mau dibawa nih. Ternyata exposure segini doang. Kecewa kan, saya sekolah. Iya, sekolah. Saya kembali sekolah hukum. Hukum yang Indonesia itu. Iya. Iya. Terus Nah, terus bergelar sambil sekolah, ditawarin tuh fight. Kita bikin fight tuh. Ternyata, sorry, cerita nggak gitu. Sekolah, nikahlah saya sama orang yang juara nasional ini tahun depannya, 2015. Iya. Nikah terus kita mikir gini, ini kan kita nggak bisa bertahan hidup di olahraga, tapi kita mau hidup di sini. Iya. Ini apa nih? Bikin event. Nah, event apa tuh? Event MMA pertama profesional kita. Iya. Waktu itu main eventnya yang sekarang ada di One FC Anthony England. Terus lawannya yang dilawan Anthony England sekarang ada di One Pride. Namanya Fikri, Nurul Fikri. Terus yang sekarang terkenal banget di One Pride yang jadi bintang Beca Lau. Itu fight juga di co-main event saya. Lawan Stephen Rahardian, kapten Indonesia. Siapa semua ya? Oke, terus? Karena saya besar sama mereka kan. Iya. Nah bikin, oh ini bagus nih. Bikin event, kita harus bikin terus-terusan. Tapi kan susahnya kan dulu cari sponsor kan. Ya, sponsor paling susah untuk kalau nggak ada sponsor banyak. Dan dulu kan YouTube nggak kayak sekarang. Iya, kan. Kalau dulunya YouTube udah langsung Wah, udah saya panen ya. monetize. Oke, Terus akhirnya udah tuh sambil sekolah. Kenapa saya sekolah hukum? Karena saya ngelihat semua promotor punya background SH. bukan karena orang Batak. Bukan. Saya ya? sarjana administrasi publik. Jadi ngambil hukum karena banyak koneksi orang hukum yang menjadi promotor tinju. Udahlah ngambil hukum karena kan emang harus badan hukum kan yang paling bagus. Lagi di tengah-tengah sekolah ada One Pride. Oke, terus? Di tengah-tengah sekolah ada tuh One Pride. Aduh, saya udah deg-degan tuh. Istri udah bilang, lu jangan coba-coba fight lagi ya, kata istri. Iya. Ada One Pride, lu jadi orang apa gitu, kayak lu jadi apa kayak. Saya diambil jadi komentator. Awalnya saya nggak suka disorot. Oh iya, jadi awalnya di One Pride tuh Komentator, play by play. Oke. Play by play. Komentator, ya namanya emang mungkin Jiwanya jiwa fighter ya? sama bakat mulut sampah juga. Iya. Hah? Bakat mulut sampah juga. Jadi memang pas ngelihat gitu kan, wah, ini kayaknya One Pride kurang satu nih. Kalau One Pride menciptakan banyak Batman, nggak ada Jokernya. Nggak ada yang dibenci orang dengan konsep yang gila gitu. Orang bilang, ini orang gila nih, kapan matinya ya? Nah, saya pilih konsep yang itu. Saya kasih tahu lah proposal saya ke istri saya, ini gini Hani, gini. Ya udah, lu mau gimana? Kita bikin dulu Raja. Kita bikin dulu Batman satu. Yang kebetulan ini di luar nggak ada pribadi sama sekali. Ini plan bisnis kita. Batman-nya keluarlah Ahong. Karena Ahong pada saat itu ngelawan orang yang pernah saya lawan. Angga itu pernah saya lawan. Dan saya menang lawan keputusan mutlak lawan Angga. Saya bilang gini sama istri saya sebelum saya siaran, itu finalnya Grand Prix welterweight. Saya yang komentatornya, karena saya berisik kan. Saya bilang sama istri saya sebelum berangkat kerja, Hani, nih kalau Angga menang, gak ada yang perlu kita buktikan lagi di Indonesia. Memang kalau fighter gokil, Theodorus Ginting udah. Cuman nggak masuk TV aja dulu. Begitu TV ada, kita jadi orang lain. Tapi kalau Angga kalah, nah ini mereka punya Batman. Siap nggak plan bisnis jadi Joker? Nah, begitu saya udah buset. Itu saya udah ngepromot Angga, dia udah kayak. Tapi Angga tahu nih dia nggak sakit hati karena apa? Pas Angga kalah mau saya, lu sih nggak, mesti lu jadi bintang lu. Saya gituin.
saya sama semua lawan saya kan teman. Iya, nah. Kita tuh punya bond di bela diri yang menurut saya unik ya. Kita pukul-pukulan tuh sampai pecah-pecah. Tapi begitu habis fight, teman. Itu suatu bentuk persahabatan yang sakral yang nggak bisa ada di dunia lain selain dunia fight menurut saya. Sekali kita kesinggung sama orang di dunia luar fight, that's it. Iya. Kita ketemu pun males, ya nggak? Benar-benar. Tapi kalau di fight nggak? Wah ampun, saya sama Angga pukul-pukulan muka saya sampai mertua saya sampai lu makan tuh tonjokan, muka saya nggak berbentuk, Angga sobek-sobek, saya benyot-benyot. Mertua saya kan nonton, kan saya baru nikah sama istri saya, terus mertua saya nonton. Dia dulu ceritanya suka kungfu lah, mertua saya. Dia, woi anak gua nikah sama Betara. Senang juga ya? Lu berantem ya, gua nonton berantem. Jadi gitu ketawa-tawa udah menang agak, tiba-tiba Ahong menang. Begitu fight, 20 detik, tank, pum, beng, tidur Angga. Iya. Ini Batman kok Ahong nih dia. Batman-nya keluar. Pas lagi kan karakter Ahong pas keluar kan dia kan family guy, berkeluarga, berketuhanan yang tinggi gitu, agama apa. Pas kan karakter dia good guy gitu. Terus plus ditambah ciri dia seperti itu, keker tapi good guy. Nah, kita ini ambil nih perannya nih, semua orang seperti ini, kapan ada penjahatnya? Itu begitu kita nonton Ahong itu langsung telepon promotor karena promotor teman kita kan, langsung gue sign dong. Jadi jangan sebelumnya komentator langsung karena itu langsung kita ngeliat sisi bisnis yang bisa kita expose dari Singataro ini. Sebenarnya bukan Singataro, dulu namanya Lion. Theodorus Lion Ginting. Kita bisa expose nih. Dulu kita fight setengah mati latihan tanpa exposure, dulu kita gila-gilaan dilindas mobil, ditabrak motor, dulu jogging. Saatnya kita go nih, ini 100% ada TV nih di belakangnya. Go lah kita di One Pride. Itu dan pertama kali langsung telepon, sign. Tanding langsung? Iya, saya salah satu fighter yang nggak di audisi fisik yang sekarang juara. Cuma satu-satunya. Nggak audisi fisik, saya nggak pernah datang ke audisi pakai nomor. Terus ya nomor sekian, nggak pernah. Langsung sign? Langsung sign. Luar biasa. Pertamanya dia bilang gini, langsung ketemu Ahong. Enggak, gue udah 2 tahun, badan gue waktu saya sign kontrak itu, badan saya 120 kilo. Wih, itu berarti gendut banget tuh? Gendut banget, ini semua udah modal nekat. Fotonya udah, ada tapi? Foto yang waktu gendut? Nggak ada. Terus? Tapi jeans yang sobek gara-gara 120 ada. Jahitannya di sini-sini sobek. Itu, begitu, itu ya udah, lu harus fight. Turunin berat badan, terus kita minta time buat kita kembali lagi kan ada stage fever kan, itu yang paling ngeri kan dari fight. Udah latihan apa begitu stage fever ngancing kan, nah jadi kita minta 2 fight pertama, makanya fight saya yang ketiga itu saya sama Ahong. Oh, enggak yang pertama waktu tanding sama siapa? Amak Fadoli. Menang TKO. Kunci enggak? Enggak. TKO. Saya paling males kalau bukan temen saya nggak kunci. Kalau nggak kenal, nggak kenal bablas. Karena kan kita mau karakternya penjahat. Masa penjahat jadi orang baik? Kunci kan baik. Kunci baik. Sopan, pukul, pampung. Emang kita sengaja bikin dan itu exposure-nya bagus. Pertama kali saya fight kan dipisahin wasitnya kepukul. Terus begitu ditarik, Hamsil buka, lempar ke lawan. Lawan masih pingsan, lempar ke muka. Walaupun saya minta maaf ya. Tapi masyarakat ngelihat apa yang saya lakuin. Di belakangnya orang nggak ada yang ngeliat kan, cuman kena kan. Itu begitu saya fight itu hinaannya di YouTube-nya One Pride gila. Ini itu orang gila, terbentuklah karakter Theo si sombong dan banyak ngomong. Itu awalnya gitu ya. Awalnya gitu, orang ngomong semua lu banyak ngomong, lu sombong, lu mati lu. Kita harus banyak ngomong. Karena kita udah bisa banyak ngomong. Jadi sekalian aja banyak ngomong. Sekalian aja. Jadi setiap kita fight koar-koar deh tuh buat. Tapi kita nggak mau koar-koar ke Ahong, kenapa? Kita belum, saya sama tim ngeliat review fightnya belum bisa nih bilang. Belum bisa, latihannya masih cupu. Harus latihan lagi. Coba fight kedua kita lihat udah bisa belum? Masih belum bisa. Fight ketiga, ini udah bisa nih. Jadi pas Ahong nonton. Jadi ngukur kemampuan kita juga ya Bang? Iya. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Kalau di dunia fight gini, menurut saya ya, kita akan berhasil kalau kita mulutnya parah dan kita backup sama fight yang lebih mengerikan. Jadi kita ngomong sembarangan, tapi begitu fight, boom, orang lihat, wah anjing nih orang biang masalah, jangan. Jadi intinya kan bahwa nggak ada sesuatu yang kita ngomong tapi ternyata nggak bisa. Ngukurnya harus pas ya. Nggak bisa. Ketika baru ngukur, wah mampu gitu Bang. Baru mampu, baru bisa berbicara. Makanya sampai sekarang saya menghabiskan hidup saya hanya berlatih dan ngelatih.
Karena sekarang kan saya udah jadi juara nih. Kemarin ngalahin Ahong. Itu kan tanggung jawabnya lebih gede. Iya. Ahong bakal kembali lagi. Iya. Terus orang-orang yang ada di bawah mau naik ke atas juga semua banyak mau muda lagi. Iya. Itu yang ngeri. Kebetulan saya kemarin juga sebelum wawancara Abang kan saya temen Ahong, Iya. gua mau wawancara Bang Theo nih. Oh nggak apa-apa katanya dia. Gitu. Saya juga nggak masalah, itu namanya juga entertainment. Iya, entertainment lah ya. Oke, terus habis itu apa? Di One Pride ini cukup nggak untuk hidup, Bang? Waduh, kalau bayaran murni ya, Iya. belum lah. Belum ya. Masih butuh waktu kita waktu, untuk ya. Atlet tuh bisa mengandalkan bayaran fighters. Iya. Fighters Iya. bilangnya ya kan. Untuk mengandalkan only fighters butuh waktu. Untuk waktu ya. Butuh waktu. Kalau saya selalu bilang ke teman-teman saya semua, dengan adanya One Pride, animo masyarakat berkembang. Ya. Memang mungkin kemampuannya belum di sana untuk Iya. menciptakan, membayar seorang megastar, tapi nanti anak-anak kita kalau ingin mempunyai hobi yang sama atau pekerjaan profesional Udah ada pondasinya, Bang. udah ada. Jadi nggak takut lagi kayak orang Iya. mau jadi pelawak atau apa, udah pemusik Udah tahu. sekarang udah seneng. Contohnya mau jadi ada, pemusik, udah banyak pemusik yang banyak duitnya kan. Kita mau suatu Pondasinya. saat fight seperti itu. Oh, Suatu terus saat, tapi bukan sekarang. ya, terus saya tanya lagi, sekarang kan buka Lion apa? Iya. Oh, sebelum buka ini, kok namanya Lion kenapa? Memang suka singa? Saya memang suka singa. Memang. Memang suka singa. Ada filosofi singa Iron Lion Zion. Iya. Singa Yehuda. Oh. Singa- Oh ya, ya, Ironnya. Iron Lion Zion Ah. itu diambil dari agama Kristen yang dibawa ke satu rumpun perkumpulan masyarakat tertentu, kulit hitam, khususnya kulit hitam, Rastafarian. Christian Rastafarian. Iya. Mereka percaya kalau di agama Kristen itu kan Yesus itu adalah penggembala domba. Yes. Kalau di Rastafarian, Yesus itu penggembala singa. Malah singa. Oh iya. Makanya orang Rastafarian itu dreadlock. Iya. Mereka menggambarkan singa. Airline saya. Nah, saya itu emang dari dulu kepincut karena dengan menganggap diri saya singa, saya bisa lolos dari jerat narkotika dulu. Oh, dulu sempat narkotika juga. Narkotik Ya? parah. Oh. Tapi sekarang Parah. udah bagus lah, udah. Teman-teman bisa saya keluar. dulu nggak ada yang percaya saya jadi olahragawan. Nggak ada yang Sampai percaya? saya lawan Ahong. Oh, sampai Ahong. Oh, Begitu explore-nya lawan tinggi. Ahong, Baru tahu. semua teman-teman kuliah, lu ternyata beneran nyet. Lu sekarang fight. Gila, lu dulu nggak pernah sadar teh. Sampai dikit ini saya bold ngomong, saya nggak malu. Iya. Karena sekarang saya sudah jadi orang yang berbeda Iya. banget. Itu luar biasa ya. Jadi orang awal nggak tahu Saya abang begitu habis baca, tanding nggak tahu. nangis. Gila. Segitunya ya dulu gua hilang. Iya. Karena saya nggak inget. Heeh. Pada saat saya dulu terjerat narkotik itu parah, saya nggak inget apapun. Yang dilakukan 6 tahun. Gila. 6 tahun, Bang. Hilang memori. Hilang. Baru memori. sekarang explore mana teman-teman yang nggak pernah lihat tiba-tiba satu lihat di TV. satu per satu. Iya. Terus ada yang ngomong, lu inget nggak dulu tahun segini waktu lu masih rusak lu kayak apa? Ceritanya ke sana karena kan mereka nggak percaya Iya, kan. iya. Gila teh lu jadi figur olahraga terkuat sekarang. iya. Saya di kelas gua kan di kelas saya Iya, saya iya, sekarang iya, juaranya. iya. Gila teh ini orang mulai dari umur belasan kadang udah 20 tahun latihan. Lu men dari tahun berapa lu latihan? 6 tahun, men. Gila. Wah, gila ya, luar biasa ya. Gila. Saya baru tahu loh, makanya aduh, sesuatu. Saya bukan atlet. Iya. Maksudnya sampah. Makanya dia ngomong sampah, gue mau tanya juga nggak enak. Ngomong sendiri nih. Tadi ngomong sampah itu berarti memang gue feeling ngobat memang. Saya tuh baru ngomong sekarang karena Ahong kan udah bawa ke Saiwar. Iya. Ya udahlah, tanggung lah. Iya. Kayaknya masyarakat udah tahu Iya, juga. ah. Saatnya juga tahu sebenarnya dari Iya, versi saya iya, kan. iya. Saya ketemu bela diri itu ya Itu yang melepaskan dari jerat-jerat. dari itu yang ngasih saya disiplin hidup. Kalau mau misalnya kita memilih A untuk hidup, apa yang kita bisa lakukan untuk pilihan kita ini bisa hidup? Apa usaha-usaha yang bisa kita lakukan? Itu semua dari bela diri. Seperti kita mau cekek orang, apa yang harus kita lakukan sebelum kita cekek orang itu ada prosedurnya. Iya. Dan nggak bisa prosedur 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 5, 6 4 terakhir, nggak bisa. Itu pasti Harus ada cekek. prosedur. Harus sesuai dengan prosedur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luar biasa ya Kemanku ini menginspirasi anak muda loh nih. Ya serius, teman-teman yang di sana yang lihat itu berarti bisa membuat mereka terinspirasi, Bang. Itu yang saya mau. Iya. Memang gerakan sekarang yang generasi saya, sekarang Ahong kembali lagi ke generasi. Iya. Sebenarnya Ahong kan di atas saya. Iya. Tapi kembali jadi generasi kita kan sejak One Pride. Kita nih atlet bela diri, sisi nilai itu yang harus kita jual ke masyarakat. Dengan Makanya- kita menjual itu ke masyarakat akan sadar, akan berkarir di dunia bela diri. TV akan semakin mengekspos. Dengan masyarakat semakin mencintai, rate-nya akan semakin naik. Iya. Iya kan? Iya, benar. Oke.
Wah, terus lanjut lagi nih. Nah, kalau yang tempat latihan abang, Ya. ini kelasnya seperti apa, Bang? Ini kelasnya Senin kita sementara karena COVID, Iya. kita menghindari close Iya. contact terlalu sering. Senin itu kita strength conditioning. Kebetulan kita menguasai beberapa ilmu dasar strength conditioning buat atlet, tapi bukan buat bodybuilding, Iya, itu iya. bukan bidang kita. Buat atlet, Selasa kita ada boxing, Rabu kita kembali lagi strength conditioning, Kamis itu kita ada boxing lagi, malam ini kita ada boxing, Jumat itu wrestling untuk sementara. Oh. Itu biayanya berapa kalau mau latihan? Sebulan 1.250.000 Sebulan untuk 1 semua. juta untuk semua. Iya. Kalau datang satu pun sama ya? Sama. Pokoknya sebulan 1.250.000 Sama. ya. Satu itu recovery sama ice bath. Saya lupa saya ngasih tahu. Oke. Jam berapa tuh, Bang, biasanya? Recovery itu jam 10, ice bath itu jam 1. Satu ya. Luar biasa ya. Istri juga ngajar juga? Istri enggak, dia ya? paling nggak mau ngajar. Nggak mau ngajar ya, padahal juaraan Biasa, wanita, ego-nya gede. Ya. Oh, Sekarang Bang Theo, saya mau lanjut ke pertanyaan pemirsa, boleh ya? boleh dong. Mana? Q&A. Q&A. Oke, sebelum ke pertanyaan, kira-kira next turun gunung lagi kapan tanding? Turun gunung, nanti kan sebentar ini mau ada FN37. Kita memilih FN38. Jadi mulai dulu setelah pandemi mungkin prosedur gimana kita mau lihat dulu. Yeah. Kita tidak mendiskreditkan siapapun, tidak berusaha menggoda siapa, tapi jalan dulu 37. Baru 38. Seperti apa? Ya. Kita 38 kita udah pasti Oke, turun. tanding sama siapa? Saya nggak tahu. Belum tahu ya masih ya. Iya. Karena kan sekarang kan saya udah menyadarkan banyak fighter-fighter akan penggorengan itu segalanya. Goreng-goreng. Sekarang saatnya kita lihat fighter-fighter muda goreng-gorengan. Iya. Iya kan? Benar. Siapa tahu ada yang goreng saya. Kemarin sebenarnya ada yang goreng saya. Ada. Ah. Cuman dia tidak bisa mempertahankan sabuknya. Oh. Jadi nggak seru, ya dong. Iya, kalau kalah kalau nggak contender kelas A lawan champion kelas B nggak seru. Nggak seru. Tapi kalau champion kelas A lawan champion kelas B, wah, itu tung. keren tuh. Wah, tadi udah deal-dealan Udah tuh ya? sama si bos. Oh, iya. Udah. Ini kalau dia menang lagi nih, siap langsung bikin cyber langsung. Saya sampai nonton FIFA fight-nya. Kebetulan teman saya yang menang. Kebetulan ya. Dicabut sabuknya. Waduh. Jadi ya nggak jadi. Nggak seru lah ya. Iya, Jadi dapat nggak jadi. kalau ini menunggu aja ya. Menunggu. Jadi sekarang kalau yang kerennya sih nggak tahu nih, Iya. menurut pandangan saya ya sebagai seorang fighter yang bisa ngejual, harus ada satu lagi bintang selain Ahong dan Theodorus Ginting di welterweight. Harus ada satu lagi. Itu Nggak tahu nih gimana Iya. caranya, tapi punya exposure yang sama. Entah dia menghina Theodorus Ginting, entah dia menghina Ahong untuk fight. Yes. Tapi harus ada tuh karakter Iya. baru lagi. Nah, kita tunggu aja gimana serunya. Oke. Harusnya kan Tunggu. Master Cywar, ya saya pernah menciptakan, kita pernah menciptakan Mega Fight. Harusnya bukan kelas saya, bukan sombong nggak, Iya. maksudnya harusnya yang saya turun fight pukul-pukulan lagi, Mega Fight lagi. Iya, Mega Fight Harusnya, lagi. Iya. kalau secara bisnis bagusnya gitu kan. Iya. Udah ngelipat duit sekian, masa ngelipatnya di bawah kan gak enak, Pak. Tapi kalau tanding di tinju, ada kepingin nggak? Keinginan nggak? Wah, kalau lipatannya bagus, pengen, ya? Pak. Chris John, lihat nanti filmnya, siapa tahu Chris John mau jadi promotornya ya. Iya bisa. Oh. Saya paling bisa tapi 75, nggak bisa di bawah 75. Oh iya. Nggak apa-apa Udah kalau, lakukan lagi. kalau namanya itu kan bebas beratnya. Wah siap. Kalau itu siapa? Siap. Yang penting obrolan tekannya enak. Jadi siap bertanding? Oh, siap. Siap nggak bertanding tinju? Mega fight. Si Mega yang fight bukan saya. Mega. Oke, saya langsung ke pertanyaan, Bang. Oke. Ini yang pertanyaan saya selalu dapat 5 buku saya plus 1 tumbler dari Ayu Entertainment. Oke, dari Buya Supian. Apakah di masa berjuang pada saat itu orang tua Abang mensupport Abang? Enggak sama sekali. Enggak ya. Orang tua saya nggak pernah support saya melakukan apapun. Emang saya dari kecil bukan anak sekolah. Iya. Di sekolah saya selalu berprestasi di bidang olahraga. Cuman orang tua saya selalu bilang, ya nggak salah sih. Iya. Di olahraga tuh belum bisa. Bisnis harusnya ya. Belum Bang. bisa, harusnya apa gitu. Oke, pertanyaan kedua dari Christian Immanuel. Apa saja dampak dari pandemi COVID-19 bagi atlet MMA, terutama bagi Theodorus Ginting, dan bagaimana cara melawan kemalasan diri sendiri? Ah, nih, Abang ini kan tiap hari latihan, ini pasti gimana sih ngelawan rasa malas? Sempat muncul nggak? Aduh, hari ini nggak latihan, Kalau malas enggak, sekarang saya merasakan menjadi seorang atlet profesional sesungguhnya. Kenapa saya bilang sesungguhnya? Kita ada, puji Tuhan, ada orang-orang baik di belakang kita yang mensupport company lah, mensupport kita untuk latihan setiap hari. Ada ya? Dengan nutrisi dan makanan terbaik, dengan pelatihan terbaik pula. Tanpa kita harus mencari klien untuk, kalau zaman dulu kan cari klien Ya, atau jual apa gitu. yang Sekarang udah nggak ada. Sekarang orang datang ke kita membawa brand mereka, ini loh representasi brand kita dong, brand kita dong. Dengan Siapa tuh, Pak? return. Nggak apa-apa, boleh dia ngomong kok.
Oh, untuk sekarang perusahaannya adalah UC. GTA Construction. Oh. GTA Construction, UC 1000 membantu, Hawkeye membantu, MPO Sport membantu, Luar biasa ya. Genetics Fitness membantu. Oh, ini. Sekarang banyak kita kalau namanya Dulu cuan, susah ya, kecil gede sama-sama cuan. Sama-sama. Yang kecil jangan yang gede doang. Jangan yang gede doang, nanti. Iya kan? bisnis banget ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Dari Hendra Gunawan Travel. Bang Theodorus Ginting, tolong dong komentarnya bagaimana perasaan Anda setelah mengalahkan Ahong di atas ring secara spektakuler pada beberapa waktu tahun yang lalu. Waktu yang lalu, perasaannya waktu Kalau itu. perasaannya, kalau untuk kemenangan, saya bukan sombong, enggak, tapi saya udah pernah juara nasional beberapa kali. Ekspektasi saya adalah selalu nominal. Menang kebanggaan yang bisa saya banggakan ke anak-anak saya nanti, tapi kalau secara nominal belum. Belum. Jadi menang is another fight. Yes. Oke, itu jawabannya ya. Oke, kita lanjut lagi, Bang. Dari Takbir Sebari 92. Mantap Kobas, Basuki Surojo. Mau tanya, Master Theodorus Ginting, bagaimana menyikapi para bullying yang sampai saat ini masih merajalela? Kan banyak nih di sekolah-sekolah, mungkin kalau dari seorang jagoan tuh gimana sih? Gimana sih? Belum jagoan. Jagoan udah juara kan jagoan. Ya kan? Jadi kalau bullying, terutama bullying ya, saya dari kecil dibully. Saya Ya. capek dibully, saya bahkan pernah kena tusuk pisau juga, kena palak karena bullying. Di saat kita memilih untuk diam, itu adalah saat kita akan diinjak terus. Lawan. Catat itu. Itu lawan. Lawan. Kalau perlu lari setelah lawan, lari. Tapi lawan dulu. Lawan itu impact-nya besar kepada seorang agresor. Orang yang biasa mengganggu orang, begitu dilawan, pop, walaupun dia nggak jatuh kita lari, dia bakal mikir 2 kali untuk Gangguin lagi. Ya, dia pasti bawa teman. Iya. Saya juga bawa teman yang bisa ngelawan. Iya Iya, dong. iya, iya. Saya kalau cerita ini lucu, saya dulu di Jember itu dipalak, Bang. Kalau Oh. jalan dari jalan tuh ke rumah selalu dipalak. Terus teman saya bullying saya. Lu lawan dong, Bas. Akhirnya gue balik lagi, gue lawan orangnya. Besoknya nggak berani berapa Bubar, minggu. kan? Nah. Habis itu dia bawa temennya. Gue bawa temen juga. Iya dong. Kalau gue, lu bawa temen, gue nggak bawa temen gimana? Habis dong, Pak. Iya kan? Iya, nggak bisa. Iya. Bener, Lawan. lawan. Dan 3 itu kalah dengan dan kawan-kawan. Nah, itu paling serem. Oke, lanjut lagi, Bang. Bentar, Bang. Dari Marvin Kusuma, bagaimana kesan setelah tanding dengan Kurudi Ahong? Ahong. Jadi Ahong ini sahabat saya juga, Bang. Iya. Ya. Kesannya hebat sih itu. Hebat. Itu kalau secara marketing berhasil lah. Berhasil ya. Exposure berhasil lah. Bagus. Itu doang sih kesannya. Oke, lanjut lagi, Bang. Dari yang terakhir nih, dari Mei Yanto, dan dengan gaya khas temperamen juara MMA Theodorus Ginting, apakah masih mempunyai rasa dendam dengan petarung Ahong? Oh, Nah, ini. Terus pencinta One Pride Indonesia, semoga petarung MMA menjadi saudara di luar ring, menjadi musuh di dalam ring. amin. Semoga semua bisa menerima Ya. seperti itu, bukan cuma pihak saya. Tapi saya nggak mau meneruskan saya war, biar dibilang saya udah nggak dendam. Cuma memang kalau kita fighter, kalau memang mau mengibarkan bendera perang ya mau gimana lagi. Ya. Tapi kita tidak memulai perperangan. Ya. Itu yang penting. Ya. Udah itu aja. Oke. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ya. Siapa yang paling menginspirasi Abang sampai jadi juara saat ini? Kalau saya Dari buku boleh, dari Istri dan anak saya istri sih. dan anak-anak ya. istri dan anak saya sih. Dulu waktu saya sembuh dari narkotik ya, pertama kali saya memutuskan, udahlah lu sampah udah berubah. Saya ketemu YouTube channel, namanya Hickson Gracie Chow. Nah, Hickson Gracie Chow itu, Hickson Gracie adalah salah satu anak-anak di generasinya Royce Gracie, dia namanya Hickson Gracie, yang punya karakter fisik paling besar dan fight MMA belum pernah kalah. Nah, di film itu ada dokumenter tentang dia memenangkan Grand Prix-nya kejuaraan di waktu itu namanya K1 apa-apa gitu di Jepang. Ya, Kewan yang MMA juga. Iya. Nah, dia ngebawa keluarga Yosef pengen jadi seperti dia. Kenapa? Dia yang menginspirasi dia adalah istri dan anak-anaknya. Sebelum dia fight, dia main sama anaknya puter-puteran. Ya, anak kita di sini juga belum bisa ngomong, tapi udah kayak pegulat kecil sih, kayak monster kecil gitu. Mereka jadi saya selalu membawa keluarga saya kalau setiap saya mau nyerah, apalagi saya kemarin di Bali sparringnya. Iya. Itu mengerikan sih. Buat pengalaman saya, karena saya di Indonesia lumayan besar kan Iya. karakternya. Saya tinggi, saya besar gitu. Iya. Begitu ke Bali ternyata saya medium. Oh, di medium. Ternyata saya medium, Pak, hampir small. Banyak yang large dan extra large banyak. ya. Tapi setiap kali pelatih saya, si coach Mike yang saya bawa waktu saya love fight, kenapa saya bawa dia selalu bilang gini,
bro, remember about the kids that you left in Jakarta. Oh, semangat lagi muncul. Yeah, every time you want to get knocked out, remember them. Oh. They never get knocked out from you. Oh. Wih, catat ya tuh. Wih, ngeri. Itu langsung setiap kali. Saya kan masuk rumah sakit karena gerotak sebulan sebelum Fight sama Ahong kan. Itu dia pas dia bilang itu, saya bilang jangan ada yang ngomong tentang gerotak saya. Kita terusin latihan dengan program yang berbeda, tapi fight is still on. Kalau emang harus mati. Oke, ini pertanyaan terakhir Bang. Bisa nggak kasih tips-tips atau motivasi buat anak-anak muda sekarang? Waduh, sebenarnya sih tips motivasi ya apapun yang mau kalian lakukan ya buat generasi muda sekarang apapun bisa dihasilkan buat jadi penghidupan. Lakukanlah dengan sepenuh hati kalian tanpa mengincar penghasilan pertama di depan ya. Karena kalau kalian melakukan dengan sungguh-sungguh dan orang melihat apa yang kalian lakukan dengan sungguh-sungguh dengan hasil yang baik, maka penghasilan akan datang dengan baik juga. Oke, mantap. Terima kasih waktunya Bang. Siap. Hari ini mendapat inspirasi banyak bahwa Wah, saya makasih dong. iya 6 tahun terjebak dalam sampah bisa menjadi juara seorang kickboxing. Oke, saya doakan semoga teman-teman selalu sehat, sukses bahagia dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis.